Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam masih bareng gue Faris, Gua Fedrian. dan kita akan review film Sinden horor lagi bro. Kita sekarang jadi pokoknya apa yang horor Indonesia kita ajar dah. Yoi. Mau jelek mau bagus ya, yang penting kita nonton dah film horor Indo. Nah ini filmnya Sinden Gaib. Sinden Gaib, baru keluar tanggal 23 yang kemarin ya? 22. Oh 22 ya? Baru keluar. Baru keluar tanggal 22 kemarin. Dan kita sempat nonton trailernya juga ya. Iya. Di STM ada juga reaction. Ada. Ada ya, udah keluar ya. Kita nonton juga reactionnya. Di situ kita ini juga sih kayak ngasih sedikit concern juga ya. Karena di momen itu atmosfernya kayak kurang serem gitu kan. Iya. Pas dia lagi nyinden di tengah banyak orang itu, orang pada keluar gitu. Terus kita kayak masih positif sedikit lah tentang ya semoga ketika filmnya keluar nanti atmosfernya akan lebih serem gitu. Tapi ternyata tidak serem juga bro menurut gue ya atmosfernya. Mungkin gue mau kasih challenge ke lu Fed. Apa tuh? Sebutkan hal positif dari film Sinden Gaib. Oh my god. Itu adalah tantangan hari ini ya guys. Oh my god, challenge tersulit bro. Aduh gue lupa lagi nama direkturnya, si Fauzan Rizal ya kalau nggak salah deh. Cari dulu bro. Siapa Seingat ya? gue sih Fauzan Rizal deh. Oke bentar ya, gue cari nih ya. Jadi intinya kan Sinden Gaib itu ternyata diangkat dari kisah nyata ya kan. Which is diangkat juga dari YouTube Bumi Nusantara. Kayaknya sih ada. Gue jujur belum nonton video aslinya ya, yang dia mengisahkan kisah aslinya gitu. Tapi ada tuh kalau kalian cari. Ada di YouTube, jadi kisah aslinya Bumi Nusantara, channelnya Mas Gaduh dan Genta. Ya mereka berdua ya, kita cukup kenal dengan Mas Gaduh dari cerita horornya di Raditya Dika ya. Jadi lumayan surprise juga ketika tahu film ini ternyata ada dianya bro. Karena kita nggak tahu sama sekali sebenarnya apa kan. Bener, Fauzan Rizal Riz. Iya direkturnya dia. Ini kayak film pertama gue nonton deh. Iya. Fauzan Rizal. Pokoknya intinya dari channel Bumi Nusantara. Dan ada kisah nyatanya, ada orang aslinya juga nih, si karakter Ayu di film Sinden Gaib ini. Jadi kisahnya kisah nyata guys. Dan ketika nonton, ya itu sih Fet, menurut lu gimana Fet? Sinden Gaib bro. Gue nontonnya sebenarnya tanpa ekspektasi ya, jujur ya, gue kayak tidak berharap ini baik atau jelek gitu. Tapi kalau lu dulu dah Fet, ntar. Tapi maksudnya kita setelah nonton tuh Pemandi Jenazah gitu belum lama. Dan nonton ini bener-bener bikin gue sakit kepala sih. Jadi kalau gue yang tadi gue pengen ngomongin tanpa ekspektasi, tapi ekspektasi gue sedikit rusak gara-gara cast-nya bro. Karena kan gue nunjukin dulu sebelum kita nonton, Fet lihat ini Fet, ngakak bro gitu. Karena kan jadi ada orang aslinya kan, Mas Gaduh, Genta dan segala macem. Jadi di cast lah tuh Mas Gaduh dan Genta ceritanya berekspedisi ke ingin membantu lah si Ayu. Karena dia lagi di ketempelan bisa dibilang ya, diincar sama makhluk halus gitu, sama setan sinden. Nah, karena ada tokoh aslinya, pastinya kan kita harus melihat cast-nya kan, mirip apa enggak nih kira-kira ya kan. Seenggaknya satu ras lah bro, kalau nggak mirip. Orang kan jadi lucu ya. Si Genta itu kan maksudnya kelihatannya sangat pribumi banget gitu ya. Tapi kenapa di sini jadi bule anjing? Lucu. Jadi gue lihat foto cast perbandingannya udah ngakak gitu. Jadi gue ketika ngeliat karakter Gentanya di filmnya, gue nggak bisa serius gitu Fet. Apalagi bulenya sosok di Jawa-Jawain lagi. Iya. Itu sih yang dia pikir kayak apa ya? Gue jadi terlempar dari apa filmnya gitu lah. Iya, tapi gue juga basicnya. Mungkin alasannya biar menarik penonton perempuan kali. Ya mungkin sih ya. Cuma kan kita nonton horor bukan pengen lihat cogan bro. Iya sih. Kita mau lihat setan gitu ya. Mana setannya nggak serem lagi menurut gue. Menurut gue pribadi ya. Karena cuma mata putih doang sih. Lebih ke mereka mengandalkan perilaku ya kan. Terus juga suara sinden. Tapi secara visual sama looksnya nggak terlalu di explore sih menurut gue. Iya, cuma mata putih sama sedikit di apa ya, di make up di apa, ditemin dikit kali ya. Mungkin ya. Maksudnya kan biar itu kan yang kesurupan ya. Tapi yang wujud setannya ketika dikasih lihat pun juga nggak terlalu serem. Ya cuma mata putih doang sama nyengir. Iya benar. Itu doang sih. Lebih ke manusia sih. Iya. Apalagi ditambah atmosfernya menurut gua yang sangat tidak mendukung film ini untuk menjadi horor gitu. Karena semuanya terang banget sih. Kecuali kalau malam ketika lampunya semua dimatiin ya.
Itu kan gelap tuh. Tapi kalau Iya, ada lampu kayak terang banget bro. Kayak Iya, nggak ada apanya, atmosfer yang dibikin gitu, kayak semuanya pakai lampu dari atas aja gitu. Tapi kalau dari ceritanya Nggak ada deh, aksen, ceritanya belum ya. Kalau dari ceritanya sebenarnya lumayan menarik ya, kayak ada wanita, ada hantu gitu ya yang suka sama wanita dan pengen masuk ke tubuhnya dia gitu. Tapi menurut gue di Sinden Gaib nggak serunya adalah jadi repetitif gitu. Jadi kesurupan nih, terus setannya keluar, terus ntar kesurupan lagi, keluar lagi, terus kesurupan lagi, keluar lagi, terus udah selama film itu berjalan udah cuma gitu doang. Lo akan mendengar banyak ayo bangun yuk Terus bangun. ini tuh apa pingsan langsung. Iya, kayak 10 kali ada deh kayak kesurupan terus pingsan, setannya keluar, gitu doang sih. Meskipun itu kan cerita nyata ya, gue kayak nggak bisa ini juga kisah nyata kayak gitu. Cuma apa dia ada, lu kan maksudnya punya kendali untuk membuat ceritanya itu Lebih bisa menarik lebih, ya? iya bisa lebih menarik untuk ditonton orang selama 1,5 jam gitu. Kayaknya Iya. ya gimana, kayak ditondan atau gimana gitu, dibikin variasi gitu. Iya, gue cukup setuju sih, walaupun memang apa ya, gue juga ceritanya gue kurang jelas sih. Banyak tanda tanya setelah gue menonton gitu Riz ya. Kayak ini tujuannya apa? Maksudnya kalau ada nggak sih kalau di trailer kan si Ayu ini kesurupan, tapi pemantiknya diambil batunya gitu. Kayak nggak ada deh, nggak tahu ya kalau di trailer. Ya intinya kayak gitu deh guys, gitu. Nah itu sampai akhir nggak ada konklusinya tuh si pengambil batunya gimana. Terus kenapa dia bisa nge-stick gitu? Padahal kan pemantiknya tuh diambil batunya kan. Dan yang ngambil orang lain lagi. Iya, kasihan dong Ayunya, anjir. Iya karena setan suka sama Ayunya doang. Iya, nggak. Sebenarnya Wet. Sebenarnya nggak apa-apa, cuma kalau dijelasin bakal lebih baik di filmnya gitu. Dari ceritanya, karakternya juga Iya. kayak kurang aja gitu. Actingnya juga kayak kurang juga. Iya. Cuma si tahu nih. siapa, Sarah Fajira ya, Siapa yang mana nih? yang kayu, yang serupa. Oh iya. Ya kayak cuma dia doang yang paling mantep gitu, sama Mas Gaduh lah. Oke lah Itu gitu. karena mungkin udah banyak pengalaman yang gitu Iya. kali. Tapi Sarah Fajira kayaknya termasuk baru nggak sih nyanyi kan? Nggak tahu. Baru Setahu pertama kali gue. ngeliat sih. Setahu gue kayak dia penyanyi terus jadi jadi aktris, tapi di sini performance-nya menurut Iya. gue bagus sih. Ada yang lumayan. Karena kan dia kesurupan ya. Dan itu lumayan all out bro. Ada yang kesurupannya, pas teriak-teriak. ganti-ganti Iya. itu tuh ada yang bagus tuh. Teriak-teriaknya, ekspresinya gitu kayak all out banget sih dia. Jadi mungkin kalau dari acting di carry sih menurut gue. Iya. Sama benar. Sarah Fajira bagusnya di situ. Itu challenge pertama yang gue dapatkan. Acting Sarah Fajira. Sisanya lu belum nemu bro. Belum nemu. Udah satu bro. Gua udah mau bahas kekurangan selanjutnya anjir. Gila. Udah di ujung lidah. Gue suka banget gue sama jump scare-nya deh. Kenapa Tapi emang? jump scare-nya tuh dieksekusinya tuh kayak buru-buru banget gitu. Dan nggak ada ininya, nggak ada apa sih namanya, nggak ada tujuannya gitu. Maksudnya kan Cuma buat ngagetin doang gitu ya. iya benar. Leslie yang di atas lemari dah, itu yang gue ngakak kan sama Alfred. Kayak dia tuh mengeluarkan jump scare yang di atas lemari itu kayak oke, kita bikin jump scare ini karena ini serem. Udah gitu doang gitu loh. Kayak Iya, nggak ada tujuannya kenapa dia di atas lemari gitu jump scare. Kalau kayak kita bandingin sama Conjuring lah ya, Bathsheba di atas lemari gitu. Itu selain itu emang serem dan creepy, tapi ada tujuannya. Setelah itu Bathsheba kan nomprok dari atas lemari kan. Kalau itu abis dikasih lihat kalau si siapa Ayunya di atas lemari, udah cut ke adegan Cut ya, langsung. selanjutnya. Anjing. Kayak abis jump scare kayak why lu tunjukkan itu untuk apa gitu. Iya. Jadi kocak aja sih, kita ketawa dulu ya nonton. Iya anjir. Menghiburnya malah jadi ketawanya anjir. Kocak banget. Sound effect-nya juga ada yang lucu kan yang pas kesurupan. Yang mana ya? Yang aing mau. Oh iya Bukan itu. orang, bukan suara orangnya tapi suara singa beneran anjir. Oh iya. Itu bahas kesurupan massal ya. Iya. Boleh jadi Kesurupan lucu massalnya lagi. juga ada beberapa yang lucu lagi. Iya, apalagi Fet yang mau lu bahas. Aduh, apa ya? Sebenarnya di akhir sih ada. Iya sih dia. Sebenarnya ini filmnya lebih ke mistis banget sih. Kayak ke dunia apa? Dunia hantu ya kan. Gitu-gitu kayak lebih mistis sih daripada Pemandi Jenazah ya kalau gue bandingin ya. Pemandi Jenazah tuh kayak benar-benar grounded to reality lah bisa dibilang. Tapi apa Fet yang mau lu bahas lanjutnya? Udah masuk ending. Ya boleh lah. Ya apalagi kalau bukan. Wow. Iya. Ya sebenarnya ada ini ya. Mungkin kalian gue juga nggak tahu sih di trailer, gue lupa, tapi intinya ada setan genderuwo lah. Gue nggak mau spoiler juga. Intinya ada setan genderuwo di situ dan penggambarannya lumayan unik sih. Berarti ya mungkin di kisah nyatanya pasti ada kan ceritanya. Gue juga nggak bisa mengelak gitu. tutupin laris.
Genderuwonya digambarkan sebagai gorila bro. Maksudnya literally gorila wujudnya. Iya. Kayak nggak ada genderuwo. Ya mungkin nggak tahu juga ya. Makanya kita juga, maksudnya gue juga bingung nih kalau gue mau protes, tapi kalau itu berdasarkan kisah nyata, gue mau ngomong apa gitu. Maksudnya Karena bisa ada nggak kisah sih? nyatanya ya. Iya, bisa nggak sih di gambarnya tuh jangan gorila gitu. Ya mungkin gue yakin sih, memang kayak di YouTube-nya tuh pasti kayak Mas Gadunya ceritanya ada genderuwo wujudnya seperti gorila gitu, bergeraknya seperti gorila, mirip banget kayak gorila. Jadi mungkin filmmakernya kayak ya gimana lagi kita menggambarkan sebagai gorila, cuma seenggaknya dibikin serem gitu, jangan kayak bener-bener kayak gorila kan jadi kayak binatang doang gitu jatuhnya kan, kayak bukan setan genderuwo. Bener-bener itu bener-bener gorila gitu ya. Iya, mana gerakannya kaku banget lagi, CGI-nya itu kan full CGI ya, nggak mungkin dia pakai gorila beneran kan. Cuma jadi kaku banget anjir, gerakan CGI kayak stop motion, jadi gue nontonnya jadi gitu sih. Dari lucu pas kita lihat itu apaan anjing, gorila. Iya, King kok tiba-tiba ada gorila, ada King Kong anjir, ada Kong. Iya, lu ada King Kong yang bisa lari cepet. Iya. Kerasukan The Flash anjing itu udah. Kalau kalian tahu ya guys. Iya, Gorilla Grodd. Itu ada di film ini guys, ternyata. Ada Gorilla Grodd. Ternyata multiverse ya DC masuk sini anjing. Iya lu, gila ditomprok lu. Kasian banget itu kayak. Tapi di ending ini lumayan menghibur ya. Menghibur, ya membuat. Menghiburnya bukan serem tapi just membuat ketawa, iya. Iya, sorry kita dari tadi kayak kelihatannya kayak mengejek terus, tapi gimana lagi kita? Gimana lagi dong? Harus jujur bro, kita nonton kayak gitu rasanya. Karena kalau bagus kita pasti bilang bagus gitu, cuma ya kita maksudnya gue bukan meninggalkan teater juga, selama nonton gue merasa bosan. Ya kan, gue pertama kali sih itu. Karena kesurupannya gitu-gitu doang, sumpah. Kayak kesurupan ngomong ini itu atau makan nasi banyak, pingsan. Kesurupan melakukan sesuatu yang aneh, pingsan. Ya gitu-gitu kan gue jadi bosan ya. Terus ketiduran jadi ya kan di tengah jalan. Untung endingnya ada gorila. Jadi lumayan lucu lah dikit. Iya bener. Terus juga maksudnya kan kalau kita di awal film dikasih tahu kan kayak kenapa dia bisa kesurupan gitu. Di akhir konklusinya pasti ada dong. Nah ini menurut gue di endingnya malah ngebahas hal yang lain gitu, Riz. Malah fokusnya tuh berubah gitu ke si Thea. Si Thea dan malah jadi menyelamatkan alam yang terbuka iya, kan. Jadi bener. kita harus menutup sesuatu gitu. Jadi kasihan juga si Ayunya. Iya, gue jadi kayak aduh, di situ udah langsung ditambah gorila lagi. Langsung wah. Iya sih, mungkin karena mereka ini mungkin salah satu isu juga kan. Mereka terlalu fokus untuk membangun universe. Ya enggak sih? Karena kan kayak harus ada portal ini, jadi setan-setan udah banyak yang keluar nih, kita harus bikin biar ada film jagat alam gaib selanjutnya gitu. Jadi kita bikin nih portalnya kebuka yang harus kita tutup mungkin ya. Mereka memang udah ada planning harusnya sih ya. Karena kan di atas judulnya Sinden Gaib lu baca nggak sih, jagat alam gaib udah ada. Jadi mereka mungkin memang sudah ingin bikin universe alam gaib itu. Gitu. Jadi mungkin terlalu fokus di setup ke film selanjutnya daripada menyelesaikan film Sinden Gaib itu sendiri. Mungkin problemnya di situ kali ya. Jadinya gitu ya. Sebenarnya apa ya? Kalian nilai sendiri aja lah. Ya kalian kalau mau nonton sih silahkan ditonton. Karena kan opini pasti berbeda-beda ya. Maksudnya selera orang pasti berbeda-beda. Mungkin memang ada yang suka kayak gitu ya, kalian nonton aja gitu. Jadi gak usah tiba-tiba ada yang komen, opini lu cacat ya, namanya juga opini kita ya. Kalau opini lu suka ya udah gitu loh bro. Tapi kita mencoba mewakili orang yang seleranya sama dengan kita. Iya. Karena pasti ada gitu ya kan. Jadi segitu ya lah. Tapi kalau mau komen hate juga gak apa-apa. Yang penting ada komen. Iya bro. Gitu aja lah. Pokoknya kalian komen, like, subscribe di video kali ini. Jangan lupa untuk tunggu video Sinema Tengah Malam yang berikutnya. Sampai ketemu. Bye bye.